merecover AC, Oke. kemudian mengisikan lagi. Oh, jadi refrigerannya sedot dulu di vakum. sedot dulu. Ntar itu lagi yang dimasukin. Ya. Secara aturan memang nggak boleh diekspos ke udara luar, maksudnya dibocorin aja gitu nggak boleh. Oke, bahaya ya Pak ya? Ya bahaya terhadap lingkungan. I see, oke. Terus mungkin yang kebiasaanmu yang selama ini AC dimatiin kalau berhenti, Ah, itu dia Pak, itu mitos atau fakta nih jadinya nih. jadi tambahan. Gitu. Jadi kalau misalkan Sobat Seva nih AC-nya udah mulai nggak dingin gitu ya, terus atau mau beli mobil second cuman ini cuman minusnya cuman kurang freon doang. Nah itu sebenarnya jadi mencurigakan ya Pak ya. Karena harusnya freon itu nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Di situ aja tuh muternya. Makanya gitu. dulu pernah ada yang waktu zaman-zaman ozon itu, wah nggak boleh pakai AC apa segala macam. Waktu itu ingat, waktu di kampus, matikan AC. Oke, ngapain matiin AC? Kalau nggak bocor percuma aja. Bener, nggak sama impact-nya, aja, sama aja. Gitu. Jadi tadi ya kalau nggak dingin itu faktornya sebenarnya banyak banget ya Pak ya. Karena komponen AC juga ada beberapa kan. Ya. Dan nggak melulu tentang freonnya habis gitu kan. Ya. Bisa juga kayak tadi Pak Dadi mention kan, cuman kotor doang misalkan gitu kan. Atau cek filter kabin juga matter tuh Pak ya kayaknya ya. Filter kabin itu salah satu yang ya pengaruh juga. Jadi kalau filter kabin itu kotor, maka udara yang dipakai untuk udara yang dipakai akan didinginkan jadi nggak optimal gitu kan. Flow-nya kurang ini lancar lah Pak. kurang Ya? lancar. I see. Oke, jadi kalau misalkan ya AC nggak dingin, coba cek dulu tuh yang paling gampang dulu Pak ya. Cek filter kabin, apakah blowernya kotor juga gitu kan. Evaporator sama itu. Tapi rasanya memang baiknya ke Spesialis AC lah ya. spesialis AC. Makanya ada istilah cuci evap tuh. Karena evaporator itu kerjanya ya selama kita di mobil kan dia nggak berhenti Pak ya. Benar. Semua kondensor, kompresor segala macam tuh nggak berhenti selama AC-nya masih berjalan ya. Nah sama ini Pak, kenapa kemudian kompresor itu tuh suka ada yang bilang, aduh kompresor udah ngorok nih ngomongnya gitu kan, dia udah mulai ada suara-suara aneh gitu. Nah itu gara-gara apa sih Pak sebenarnya? Ya kalau kompresor ya karena dia komponen yang berputar terus ya. Dan tugasnya cukup berat karena dia mompa Oke. si refrigeran itu. Ya pasti akan ada umurnya juga ya. I see. Ada yang ngoroknya tuh cuma di magnetic clutch-nya. Oh magnet clutch ya? Yaitu yang memutus membuka gitu. Iya. Tapi ada juga yang memang internal kompresornya memang udah aus, terutama di bearing-bearingnya. Oke Pak. Itu kan tadi kita ngobrolin sempet yang tentang kompresor ngorok, itu kan ada beberapa hal lah Pak ya, dari pulinya mungkin, dari magnet clutch dan lain sebagainya gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, kenapa kemudian oli kompresor itu perlu diganti secara rutin lah gitu? Ya. Oli kompresor itu sebenarnya satu-satunya sih media yang dipakai untuk memastikan kayak kompresor kan tadi bergerak ya, kalau bergerak tuh mendapat pelumasan gitu. Oke. Dan itu dicampur sama si refrigerannya. Dan itu juga penting, oli kompresor itu harus sesuai sama speknya. I see. Karena ada beberapa kejadian, kayak misalnya mobil hybrid itu bisa beda loh tipe olinya. Oh ya? Oli kompresornya bisa beda. Karena bentuk kompresornya juga udah beda ya Pak ya? Iya, tapi kompresornya kan dia elektrik ya. Jadi dia perlu oli yang beda. Dan bisa jadi akan jadi masalah kalau dia oli kompresornya nggak cocok. Oke. Nah tuh Sob, jadi bukan cuman oli mesin, oli transmisi doang ya Pak yang harus diperhatikan ya. Oli kompresor tuh ya paling botolnya segini. Kecil banget botolnya, kecil, paling cuma ditambahin segini. berapa cc pada saat. Tapi itu sebenarnya nggak diperhatikan, ya mau diperhatikan apanya ya. Yang jelas kita harus ke tukang AC atau untuk ngecek lah ya. bengkel AC yang memang dipercaya lah ya, dan dia tahu sebenarnya Ya. oli kompresor apa yang cocok untuk mobil ini. Oke, dan kayaknya itu ada jangka waktunya juga ya Pak ya? Itu biasanya berapa lama sekali Pak untuk kita? Rasanya sih jarang ya, tapi Tahunan mungkin ya? tahunan sih. Oke. Maksudnya itu sebenarnya nggak mendapat perhatian selama nggak ada masalah. Tapi sebetulnya memang akan lebih bagus kalau pada saat ganti dryer atau membersihkan evaporator itu juga ganti olinya. Dan di vakum ya sistemnya Pak ya? Itu tadi olinya divakum pakai tadi alat recovery, kemudian dia difilter lagi supaya olinya dipisahin. Habis itu begitu udah pembersihan dan perbaikan beres, masukin lagi, tambahin
oli kompresor. Oli kompresor. Nah, kalau oli kompresor itu sistemnya ngambilnya di vakum juga apa? Di vakum, berbarengan sama si refrigeran pada saat dimasukin. Oke, jadi emang disaring ya Pak ya? Emang disaring. Dipisahin lah gitu ya si refrigeran sama oli kompresor. Oke. Nah ini ada kendala juga nih Pak. Selanjutnya yang mungkin common untuk Sobat Seva mungkin beli mobilnya, mobil second gitu ya Pak ya, nggak mobil baru. Itu AC-nya ngembun Pak, tapi nggak begitu dingin. Jadi tapi kelihatan tuh ngembun apa kayak uapnya gitu loh. Cuman nggak dingin, itu karena apa biasanya Pak? Ya biasanya sih itu karena si evaporatornya juga udah nggak optimal atau dia juga cenderung basah. Oke. Jadi si evaporator kan di dalam ya, terutama di dalam dashboard yang susah sebetulnya. Iya benar, nggak kelihatan lah. Dan dia ada embun air tuh mungkin nempuk di situ. Iya. Harusnya dia kencing ke bawah tuh, ada netes air gitu, itu normal tuh. I see. Makanya kalau mobil habis parkir tuh biasanya pas jalan ada basah-basah dikit ya. Itu adalah embun dari si evaporator. Justru malah kalau dia nggak keluar, masalahnya tuh jadi banyak embun air gitu. Yang keluar tuh embun air yang itu banyak kan. Dan itu nggak dingin kenapa? Ya sebenarnya hanya nyembur si embun tadi gitu. Refrigerannya nggak ke sirkulasi dengan baik ya Pak? Bukan, udaranya yang nggak tersirkulasi. Oke, udaranya. Baik. Kalau untuk perawatan AC deh Pak, nih terakhir nih. AC mobil terutama ya, apa aja sih Pak yang mesti diperhatiin? Atau gimana caranya supaya itu bisa awet gitu? Mobil sekarang sih udah relatively nggak ada perawatan. Maintenance free ya Pak ya udah ya? Ya tadi ganti oli kabin sesuai sama anjuran, dibersihin atau malah diganti filter. Terus sama ya selama berapa tahun sekali lah, kayaknya mungkin 3 tahun sekali itu mungkin baiknya ganti dryer sama bersihin evaporator. Karena kalaupun tetap dingin, bayangin aja itu debunya bisa kayak apa tuh di dalam. Benar sih. Jadi numpuk gitu, lama-lama tuh bahkan bisa ada jamur gitu, dan nggak baik buat kesehatan kita. Bayangin tuh yang kita hirup setiap hari Pak ya, berangkat kantor, pulang kantor gitu kan. Kalau mobil-mobil lama kadang-kadang baunya kenapa nih awal-awal gitu. Itu biasanya udah jamur. Filternya ya Pak ya? Bukan hanya filter, tapi juga si evaporator. Evaporatornya, makanya harus dicuci evapnya gitu ya Pak? Iya. Oke. Kalau misalkan nih Pak, katanya ada juga pendapat yang bilang bahwa kalau AC nyala, nyetirnya kan suka ada mungkin orang yang ngerokok gitu kan, segala macam gitu. Nah katanya kalau sambil nyetir buka kaca, itu better AC jangan nyala Pak, karena jadi bikin kotor. Itu bener apa enggak? Semakin kotor gitu. Enggak juga sih ya. Enggak juga ya? Enggak juga, karena gini, AC di dalam kabin memang ada mode refresh, ada mode recycle. Tapi sebetulnya secara normal, walaupun itu mode recycle, maksudnya nggak ada refresh, nggak ada dari luar, tapi tetap aja ada yang sebagian kecil itu tetap dari luar. Oke. Jadi tetap akan ada kotoran-kotoran yang tetap akan masuk. Gitu dari luar. Ya sama aja lah. Sama aja sih. Yang penting diperhatikan kebersihannya secara berkala ya Pak ya. Betul. Terus mungkin yang kebiasaan lo yang selama ini AC dimatiin kalau berhenti. Ah itu dia Pak, itu mitos atau fakta nih jadinya nih. Jadi tambahan. Kalau gue bilang sih myth. Oke. Mitos. Karena gini, begitu mesin nyala, AC itu nggak akan langsung nyala. Sekarang si kompresor itu dia ada controller untuk pada saat yang memerintahkan si kompresor itu nyala atau enggak. Jadi nggak langsung nyala, langsung engage. Kompresor nyala semua, enggak. Yang nyala cuma blowernya doang berarti ya Pak? Yang nyala cuma blower aja dan itu. Makanya kebiasaan lu untuk matiin, gua nggak pernah tuh kayak gitu, biarin aja. Baik-baik aja ya Pak ya? Aja. Nggak tahu ya, itu mungkin bawaan dari ajaran orang tua juga kan? Mungkin ada benernya pada saat dulu zaman lebih lama lah ya? Iya. Kayak gitu. Karena kalau yang sekarang kayaknya kompresor udah mulai kecil-kecil, udah mulai enteng-enteng gitu Pak. Kalau mobil dulu kan begitu kompresornya engage, mobilnya kayak ketiban jin Pak. Iya. Gledar gitu, mobilnya langsung berat. Mesinnya belum powerful gitu kan. Kompresornya gede banget. Masih pemanasan. Bener. Dan sampai ada yang bilang gini, jangan pakai AC lah biar mesinnya irit gitu kan. Karena saking gedenya tuh kompresor dulu. Gitu. Jadi Sobat Seva itu pembahasan kita soal AC di episode kali ini ya. Jangan lupa kalau misalkan Sobat Seva punya pertanyaan atau mau konsultasi nih,
sama dosen otomotif kita, boleh dong langsung drop di kolom komentar di bawah. Dan boleh juga nih cek konten-konten di balik mesin yang lain supaya lo bisa kenal nih sama mobil lo, sama komponen-komponen mobil lo, gimana caranya mobil lo itu bekerja dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube-nya Seva by Astra. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua social media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Anyway, thank you banget Sobat Seva yang udah nonton. Pak Dadi, thank you banget atas waktu dan ilmunya. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat nih Pak. Amin. Buat saya dan juga Sobat Seva yang ada di rumah. Kalau gitu, saya Raffi. Saya Dadi. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva. Karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye.